Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Puji Lestari dari kelas 12-7. Di sini saya akan memenuhi tugas praktek mata pelajaran Pendidikan Pancasila yang mengenai kasus pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban dan solusi dari kami sebagai generasi solutif. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pembangunan infrastruktur yang mengabaikan hak warga. Yang ke-1, latar belakang. Di beberapa daerah, banyak sekali pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan atau gedung. Sering kali dilakukan tanpa melibatkan atau memperhatikan hak-hak warga yang terdampak. Misalnya, pembangunan perjalanan yang masuk area permukiman warga tanpa dilakukannya konsultasi atau izin dari warga yang tinggal di sekitar area tersebut. Akibatnya, banyak rumah warga yang tergusur tanpa kompensasi yang layak, dan lingkungan yang dulunya nyaman menjadi terganggu oleh aktivitas pembangunan yang merusak. Yang kedua, penyebab. Ada 4 penyebab. Yang ke-1, kurangnya partisipasi warga dalam proses pembangunan. Seringkali pemerintah atau pihak pengembang tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan proyek pembangunan, sehingga hak-hak warga tidak dipertimbangkan. Yang kedua, penyalahgunaan kewenangan oleh pengembang atau pemerintah. Dalam beberapa kasus, pihak pengembang atau pemerintah memprioritaskan kepentingan ekonomi, politik, tanpa memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan bagi warga. Yang ketiga, tidak ada kejelasan dalam penggantian kerugian. Ketika proyek pembangunan merugikan warga, seperti tergusurnya rumah atau lahan mereka, kompensasi atau ganti rugi seringkali tidak adil atau tidak sesuai dengan nilai kerugian yang ditanggung. Yang keempat, minimnya pengawasan dan transparansi. Pemerintah atau lembaga yang berwenang tidak cukup mengawasi proyek pembangunan untuk memastikan hak-hak warga terlindungi, serta tidak ada transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, solusi. Ada beberapa solusi. Yang ke-1, penyuluhan dan partisipasi warga. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan melalui forum atau musyawarah yang melibatkan warga dalam setiap tahap perencanaan dan keputusan pembangunan. Yang kedua, penegakan hukum dan perlindungan hak warga. Memperkuat sistem hukum untuk memastikan bahwa hak-hak warga yang terdampak pembangunan dilindungi dengan tegas, termasuk ganti rugi yang adil dan transparansi dalam proses kompensasi. Yang ketiga, transparansi proyek pembangunan. Mendorong adanya transparansi dalam proyek pembangunan dengan memberikan informasi yang jelas kepada warga terkait
tujuan, dampak, dan manfaat yang akan diperoleh, serta memberi ruang untuk masukan dari masyarakat. Yang keempat, pendampingan hukum bagi warga. Pembentukan organisasi atau lembaga yang dapat membantu warga yang terdampak pembangunan untuk mendapatkan hak-hak mereka. Misalnya, melalui konsultasi hukum atau advokasi. Yang keempat, dampak positif. Yang kesatu, keadilan sosial terjamin. Dengan memperhatikan hak-hak warga dalam proyek pembangunan, tercipta keadilan sosial, di mana semua pihak merasa dihargai dan diperhatikan. Yang kedua, lingkungan yang lebih sejahtera. Proyek pembangunan yang melibatkan warga akan lebih berfokus pada kepentingan bersama, sehingga akan lebih mendatangkan manfaat bagi seluruh komunitas. Yang ketiga, meningkatkannya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pengembang. Jika proyek dilakukan secara transparan dan adil, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pengembang akan meningkat, serta memperlancar proses pembangunan di masa depan. Yang kelima, dampak negatifnya. Yang kesatu, proses yang memakan waktu dan biaya. Melibatkan warga dalam setiap tahap pembangunan memerlukan waktu yang lebih lama dan mungkin akan mempengaruhi kelancaran proyek, yang dapat memerlukan biaya lebih besar. Yang kedua, konflik kepentingan. Dalam beberapa kasus, ada kemungkinan munculnya ketegangan antara pihak pemerintah, pengembang, dan warga yang memiliki kepentingan berbeda terkait dalam proyek tersebut. Yang ketiga, perubahan kebiasaan yang lambat. Jika masyarakat sudah terbiasa dengan cara pembangunan yang tidak melibatkan mereka, perubahan menuju keterlibatan yang lebih besar bisa membutuhkan waktu dan usaha ekstra. Jadi, kesimpulannya, pelanggaran hak warga yang terjadi dalam proyek pembangunan infrastruktur seringkali disebabkan oleh kurangnya keterlibatan masyarakat dan penyalahgunaan kewenangan. Sebagai generasi solutif, kita harus mendorong agar hak warga selalu dihormati dalam setiap proyek pembangunan dengan memastikan adanya partisipasi, menegakkan hukum yang adil, serta transparansi dalam setiap tahap pembangunan. Dengan demikian, proyek pembangunan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh komunitas. Sekian dari saya. Mungkin bila ada kekurangan atau ada kesalahan, mohon dimaklumi. Saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.